Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menganalisis saham Weton ya, Wijaya Karya Beton. Nah, di mana ini saya gunakan time frame bulanan. Ini ada yang menarik ya di sini. Ini eh, di sini ini harga IPO-nya mungkin sekitar harganya ini ya. Harganya di 674 mungkin harga IPO-nya ini di sini karena mulai chartnya itu dari atas ini. Kemudian dia naik ke sini. Naik sampai harga tertingginya di 1426. Nah, kemudian di sini dia turun dan di sini dia retest di area ini. Yang sebelumnya harusnya ini menjadi support karena di sini ada support awal mulanya dia terbentuk. Nah, kemudian di sini dia cuma retest ya, retest untuk menjadikan resisten. Kemudian dia turun ke sini dan retest lagi di sini. Kembali lagi ke resisten sebelumnya ya. Berarti ada dua resisten, di sini support, di sini resisten, dan di sini juga resisten. Nah, saat ini berarti dia sudah turun berapa ya? Di harga sekarang berarti dia sudah turun minus 85% dari yang tertingginya sebelumnya. Nah, sekarang dia posisinya di bawah, udah harganya 218-an. Oke, jadi berarti harganya sudah sangat-sangat dan benar-benar murah ya sekarang ini. Oke, kita lihat aja untuk time frame hariannya langsung. Kenapa saya pilih ini? Karena ya seperti biasa, karena saya sudah melihat ada yang menarik dari saham ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nah, garis area ini kita fokus di garis support area ini. Di sini dia adalah tempat dimana dia awal tertampung ya istilahnya. Nah, dia dari atas kemudian dia tertahan di sini dan kembali naik, dan kemudian dia turun di sini dan tertahan di area ini. Nah, di sini menjadi support, kemudian dia naik ke sini, kemudian dia balik ke sini. Di sini bisa kita lihat ini pola double bottom ya. Ini pola double bottom, dimana kalau double bottom itu terbentuk ketika polanya ke bawah gini, dia akan naik ke atas. Tapi kalau double bottomnya ke atas, dia akan kemungkinan akan bergerak turun. Nah, jadi dia sampai ke resisten ini, kemudian dia bergerak turun lagi, dan dia sampai lagi ke support yang ini. Jadi berarti sudah 3 kali ya support ini tersentuh. Kemudian di sini tersentuh lagi di support ini sudah 4 kali. Nah, sekarang dia sudah berada di support ini lagi dan sudah ada konfirmasi kenaikan ya. Jadi udah ada muncul ketika dia turun, sudah muncul pertama dia sudah di harga supportnya, di harga terendahnya. Nah, sudah muncul candle hijau di sini. Jadi di sini juga penutupannya sudah lebih tinggi dibandingin candle merah sebelumnya. Jadi di sini besar, kemudian candle merah ini sudah, ini candle apa ya? Inverted hammer kalau nggak salah. Inverted hammer. Nah, betul ya. Itu adalah candle inverted hammer. Sebentar. Saya cari dulu contohnya. Inverted hammer itu harus hijau atau boleh merah juga? Oh, berarti bisa merah, bisa hijau atau merah ya. Kita lihat lagi contohnya di sini. Di sini ya. Ini bisa kita lihat. Oh, ini aja. Mana tadi? Nah, di sini. Ini bisa kita lihat, ini adalah pola inverted hammer ya. Seperti ini. Nah, hampir sama bentuknya kan? Inverted hammer, dan kemudian ada candle hijau. Nah, itu udah mengindikasikan bahwa saham itu akan bergerak naik ya. Nah, di sini juga sudah terkonfirmasi dengan muncul candle hijau yang sudah lebih besar daripada pola daripada bentuk candle inverted hammernya sebelumnya. Nah, di sini juga sudah terbentuk doji, di mana doji kalau dia terbentuknya di support di bawah di harga terendah, dia akan naik seperti itu. Nah, di sini juga bisa kita lihat pola sebelumnya ternyata terbentuk doji dan terbentuk inverted hammer, dan kemudian terbentuk ini bisa dibilang pola hammer ya. Hammer. Terus di sini juga terbentuk inverted hammer juga, di sini banyak ya ternyata. Ini inverted hammer, di sini juga terbentuk inverted hammer.
Nah, jadi hampir dari support-support sebelumnya terbentuk inverted hammer semua ya. Cuma di sini sendiri yang doji ya. Nah, di sini juga terbentuk inverted hammer dan sudah dikonfirmasi dengan candle hijau pembalikannya. Aduh. Nah, jadi misal kalau kita beli, kita masuk sekarang, ini resistennya masih jauh ya. Jadi masih bisa cuan maksimal ya di sini ya. Nah, jadi misal kita masuk di harga ini, kita bisa kemungkinan resisten kita dapat di sini sekitar 25,69% ya. Cut loss kita masih kecil, masih di bawah 5%. Jadi satu tick di bawah area ini atau dua tick di area di bawah area ini. Jadi di harga 210 yaitu sekitar cut loss kita 3,67%. Oke. Jadi kita bisa dapat 25%, sekitar 25%. Kalaupun masih dia pergerakannya lama, seumpama dia di sini baru menyentuh resisten, itu pun masih lumayan banyak ya dapat kita, masih di atas 21% kalau resistennya di sini. Kalaupun dia masih sampai sini juga kita beli, dia di resisten ini kita masih dapat sekitar 15%an juga. Jadi dengan kemungkinan cut loss kita tetap yang berubah hanya resistennya. Nah, jadi masih dapat kemungkinan 15%an. Nah, kalaupun seumpama dia berhasil ngejebol dari area ini, ya berarti dia breakout. Nah, berarti dia akan mengubah pola downtrendnya berubah menjadi uptrend. Nah, ini di sini juga bisa kita lihat. Nah, di sini juga terbentuk pola downtrend ya. Pola downtrend di mana resistennya semakin lama semakin turun. Kemudian di sini dia udah breakout. Kita breakout ya dari area resisten trendline-nya ini. Terus seperti biasa saya akan membuat dia dengan syarat dia harus berhasil breakout dari resisten tertinggi terdekatnya. Nah, misal di sini saya buat, di sini kita lihat ini ada resisten ya. Nah, di sini resisten, di sini juga ada resisten. Di sini juga resisten ya. Saya hapus dulu. Di sini kelihatan ya, di sini resisten. Di sini resisten. Di sini juga resisten. Nah, kemudian dia naik, udah ngejebol dari area ini dan dia retest. Berarti secara kalau dia sudah retest di sini, berarti sudah terbentuk pola uptrend. Di sini lower sebelumnya, terus di sini lowernya meninggi. Jadi kita bisa sebut ini adalah lower high. Di sini juga terbentuk lagi lower high. Nah, di sini juga lower high ya. Sini terbentuk lower high. Nah, kemudian lower high yang ini ternyata ditembus di sini. Kita panjangkan. Nah, di sini dia ditembus. Jadi pola uptrend yang ini sudah selesai. Jadi di sini juga syaratnya uptrendnya itu kan terbentuk higher high ya. Di sini higher high. Di sini higher tertinggi dari tertinggi sebelumnya di sini misal. Nah, di sini higher, di sini higher high, higher-nya lebih tinggi. Kemudian di sini juga terbentuk higher high lagi. Nah, kemudian di sini higher-nya merendah. Jadi terbentuk malah higher low. Nah, selanjutnya juga di sini terbentuk lagi higher low. Di sini juga terbentuk higher low. Sini aja. Nah, jadi yang sebelumnya di uptrend, kemudian di sini sudah mulai resistennya sudah mulai menurun dan di sini dijebol. Kemudian dia lanjut turun lagi ke bawah. Ya, jadi di sini tertahan di resisten ini ya. Nah, di sini juga dia nggak bisa ngejebol dan tertahan di resisten ini. Oke, jadi kesimpulannya sekarang sudah terbentuk inverted hammer, sudah ada candle konfirmasi. Nah, kita bisa cuan lumayan banyak di sini dengan catatan kita harus disiplin. Kalau seumpama ternyata support yang ini berulang kali bisa memantulkan dia untuk naik ke tingkat yang resisten yang tinggi. Nah, tapi ternyata kalau di sini di percobaan ke berapa ini tadi ya? Tadi sana 1 2 3 4 5. Ternyata di percobaan kelima ini dia gagal, ya udah kita keluar. Jangan kita bertahan pula di sini, udah tahu ini jebol malah kita masih keker sini. Ini bakal naik apa makin turun ya. Siapa tahu malah dia balik ke angka 50 ya.
kan repot. Jadi dari sini ke 50 aja udah berarti berapa persen tuh? Segini aja udah 64% ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi intinya disiplin aja, disiplin. Kalau seumpama dia nanti ternyata candle konfirmasi ini gagal dan ternyata dia tetap ngejebol ke bawah, ya udah kita keluar aja. Jadi relakan 3% kita. Oke, sekian aja dari saya untuk analisis saham weton ini. Menurut saya ini sudah sangat-sangat bagus ya. Tinggal kita lihat besok hari Senin dan beberapa minggu kemudian. Coba saya mau lihat dari di sini sampai ke resisten ini dia butuh berapa hari. Sini sampai di sini tertingginya butuh sekitar 39 bar. Berarti 39 bar itu sekitar 1 bulan. 1 bulan. Pokoknya yang pasti 39 hari bursa ya. Nah, jadi kalau di sini sampai 39 hari bursa, berarti dia sampai di resisten yang mana? Coba kita lihat. Kalau polanya sama ya dengan sebelumnya ya. 39 itu di sini. Berarti resistennya ada di sini. Berarti kita bisa dapat sekitar masih aman, masih di atas 15% ya. Kalau dia sama dengan pola sebelumnya. Kalau resistennya pun yang di sini. Tapi kan itu nggak menutup kemungkinan kalau ternyata dia nge-breakout dari resisten yang ini. Oke, itu aja. Sekian aja dari saya. Semoga bermanfaat dari analisis saham weton ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.